Amin. Shalom, silakan kembali. Saya bersyukur sudah beberapa tahun tidak hadir di tempat ini, meskipun sama Kakung Heri, Mas Elia tetap dalam komunikasi. Saya bersyukur dengan Mas Elia sudah PDM ya. Iya, kami dulu pernah bolos bareng untuk mendapatkan PDP. Sampai sekarang kami belum, saya pribadi belum dapat gelar pendeta. Dia sudah PDM. Tapi nggak masalah, banyak lika-liku kehidupan yang nanti saya ceritakan. Tapi kerinduan saya kita akan bahas firman Tuhan supaya kita mengerti bahwa berbuah itu adalah wajib. Amin. Saya ulangi, berbuah dalam hal kekristenan itu adalah hal yang wajib. Makanya saya bikin flyer, inilah waktunya untuk kita berbuah. Bertumbuh itu selalu untuk diri sendiri. Jadi berbuah itu untuk diri sendiri. Tapi kalau berbuah itu untuk orang lain. Nah, seringkali gereja Tuhan hanya memikirkan pertumbuhan, dan seringkali lupa berbuah. Saya ulangi, banyak anak-anak Tuhan suka dengan pertumbuhan. Jadi dia merindukan segala sesuatu buat dirinya sendiri, tapi lupa untuk berbuah. Saudara, kalau lihat pohon mangga di depan rumah, kalau nggak berbuah gimana? Bertumbuh terus, semakin hari semakin tinggi, daunnya semakin lebar, dahan-dahannya semakin ke kanan ke kiri, bahkan sampai kena ke genteng. Tapi nggak pernah berbuah. Apa yang terjadi? Kecewa. Itu buah mangga. Ibarat kita kalau di Alkitab seringkali kita diibaratkan dengan pohon anggur. Dia adalah pokoknya. Lihat, kalau Tuhan kita melihat kita sebuah pohon dan kita nggak berbuah, cuma melihat pertumbuhan Tuhan di surga gimana? Halo? Kecewa juga. Nah, malam hari ini kita akan melihat apa yang membuat buah itu tidak pernah terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Karena sukanya cuma bertumbuh di gereja dengan firman Tuhan dilakukan, tapi seringkali untuk berbuah itu jadi hal yang tabu, atau bahkan itu bukan milik saya, itu buat pendeta, itu buat Mas Elia, Kakung Heri, itu bukan buat saya. Saya cuma inginnya bertumbuh. Padahal berbuah itu adalah sesuatu yang harus terjadi dalam sebuah pertumbuhan anak-anak Tuhan, terlebih gereja. Amin. Kita akan buka bersama-sama dalam Lukas pasal yang ke-6. Saudara harus yakin bahwa Alkitab yang kita pegang ini adalah firman Tuhan, bukan berisi firman Tuhan. Sekali lagi, Alkitab yang kita pegang ini adalah firman Tuhan, tidak pernah salah. Saya ulangi, tidak pernah salah. Kalau firman Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita, yang salah bukan firman Tuhan, yang salah bukan Tuhan, yang salah adalah kita. Tapi seringkali kesalahan itu dibuat sepele, dianggap wajar. Contoh tadi ada puji-pujian, banyak deh, Tuhan memulihkan, Tuhan membuat mujizat. Tapi seringkali kita nggak menikmati mujizat itu. Ada yang sering kayak gitu? Tuhan memulihkan hidupku, Tuhan membuat mujizat dalam kehidupanku. Tapi seringkali itu hanya sekedar pujian, tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Halo? Saya akan agak keras di malam hari ini, mumpung beberapa tahun nggak ketemu. Tapi kalau untuk pertemuan kita semuanya, Lukas pasal ke-6 ayat ke-43 sampai 46 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Sampai di sini dulu. Saudara, kita lihat dari pelajaran ini bahwa saudara, namun sering kita lupakan, sehingga berulang kali kita tertipu, kita kecewa, terutama pada saat kita mencari orang yang dapat dipercaya.
atau orang Kristen bahkan kepada hamba Tuhan sekalipun, buah berbicara mengenai apa yang dihasilkan. Saya ulangi, buah berbicara mengenai apa yang dihasilkan. Dari buahnya lah pohon itu dikenal. Setuju? Kita akan lihat, oh ini pohon mangga, ini pohon jambu, ini pohon pisang. Dari mana? Buahnya. Setuju? Jadi kalau ketika ada buahnya, oh ini pohon mangga. Tahu pohon mangga ini mangga madu, mangga apa lagi? Golek, mana lagi? Dari buahnya itu yang apa, bos buah yang di belakang tahu semuanya. Jadi dari buahnya lah kita akan tahu pohonnya. Jadi seringkali sengir lagi bahasa buat terus. Jadi bisa saja seorang rajin datang ke gereja, meskipun itu penting dan pandai mungkin bersikap tidak selalu yang keluar mulutnya yang rohani, namun yang harus diperhatikan adalah apakah dia melakukan kehendak Bapa di surga. Apakah orang itu melakukan firman Tuhan? Kita akan lihat. Makanya saya sering bilang sama anak-anak bahwa bahkan kita ngobrol-ngobrol, kalau pengen tahu sifat hamba Tuhan tuh tanya pembantunya atau tanya orang yang di rumahnya, bagaimana dia di rumah. Jadi seringkali orang-orang pandai di luar atau di mimbar, tapi seringkali buahnya tidak ada. Dan kita akan melihat bahwa di malam hari ini bahwa buah itu penting dalam sebuah pertumbuhan. Jadi memang berbuah itu bukan sesuatu yang final, tapi harus terjadi dalam kehidupan gereja.